Ya, karena saya emang benar-benar peduli sama Gea, Om, Tante. Bagus itu. Terus, Jadi, kalau Om dan Tante berkenan, saya mau mengajukan diri sebagai asisten pribadinya Gea, Om. Oh, tenang Om, Tante. Saya nggak minta digaji. Saya suka rela kok. Saya cuma nggak mau Gea kenapa-napa, Om, Tante. Saya juga nggak maksa Gea punya hubungan pacaran sama saya. Saya cuma mau ngelindungin karena kondisi Gea yang seperti ini, Om. Ya, itu pun kalau Om dan Tante ngizinin. Bagus juga kalau dipikir. Ternyata Gea punya teman baik seperti Jerry, anak muda yang sopan, rapi, dan pandai membawa diri. Tadi waktu dia datang, aku perhatikan caranya bicara lembut. Matanya jujur, atau setidaknya tampak begitu. Apakah ini calon suami Gea? Kalau aku jujur, ada rasa lega di hati. Akhirnya, Gea punya teman yang bisa diajak ngobrol. Bukan cuma terkurung di kamar dengan pikirannya sendiri. Mamanya memang sibuk. Aku juga sering keluar urus kerjaan. Jadi kadang Gea kesepian, aku tahu itu. Tapi aku pura-pura nggak tahu. Dan hari ini, melihat Jerry datang dengan niat baik, aku berpikir mungkin anak ini bisa jadi jembatan untuk Gea kembali ke dunia luar. Jarang-jarang ada anak muda yang peduli seperti itu. Tanpa bayaran, tanpa diminta. Dia datang sendiri, menawarkan waktu dan tenaga hanya untuk menemani Gea. Bukan hal kecil buat seorang ayah sepertiku yang tiap hari cemas anaknya kambuh atau terjatuh karena lupa arah. Aku bahkan sempat berpikir daripada Dot dan geng 4G itu yang katanya teman dekat Gea, tapi satu pun gak datang menemuiku minta izinku untuk bantu Gea sembuh. Lebih baik ada Jerry. Anak ini punya niat baik. Setidaknya dia menunjukkan perhatian yang nyata. Bukan cuma kata-kata. Sungguh, hatiku sempat tersentuh tadi. Waktu dia bilang, saya cuma ingin Gea nggak kesepian Om. Kalimat sederhana, tapi nadanya tulus. Dan tulus itu barang langka sekarang. Tapi anehnya, Mama Gea malah terlihat dingin padanya. Senyumnya kaku, suaranya pendek waktu menjawab Jerry. Padahal aku tahu di dalam hati Mama hanya khawatir Gea terlalu cepat dekat dengan orang lain. Tapi rasanya sikapnya itu malah bikin Jerry terlihat seperti anak yang tak diinginkan. Kasihan juga aku lihatnya. Apalagi waktu Mama bilang pelan, gak usah siring-siring dateng, biar Gea istirahat. Wajah Jerry waktu itu langsung berubah. Tapi anak itu pintar menahan diri. Dia senyum, mengangguk, lalu pamit dengan sopan. Aku bisa lihat dari caranya menunduk, dari cara dia menatap Gea. Itu bukan tatapan orang yang main-main. Itu tatapan seseorang yang sedang menaruh hati. Dan Gea, anakku, aku tahu dari sorot matanya sendiri. Dia bahagia. Untuk pertama kalinya sejak pulang ke Indonesia, aku lihat Gea tersenyum lepas lagi. Senyum yang lama hilang. Aku menarik napas panjang. Dalam diam, aku mulai menimbang. Kalau benar Jerry bisa membantu Gea sembuh. Kalau dia bisa bawa kembali semangatnya. Dan kalau akhirnya mereka saling cinta, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk merestui mereka. Tapi tentu saja, aku tak bisa gegabah. Aku sudah terlalu sering melihat dunia ini. Orang yang mulutnya manis, yang tampak lembut, dan penuh perhatian. Belum tentu semuanya tulus. Banyak yang pandai mengambil hati, tapi di baliknya menyimpan pisau yang tajam. Aku tahu, karena aku pernah mengalaminya di dunia bisnis. Banyak rekan kerja yang tampak bersahabat di depan meja makan, tapi besok paginya menusuk dari belakang. Jadi, aku harus hati-hati. Tulus atau tidaknya Jerry, hanya waktu yang bisa membuktikan. Untuk sekarang, aku akan diam. Aku akan lihat dulu bagaimana dia memperlakukan Gea, bagaimana Gea berkembang bersamanya. Kalau benar, Jerry bisa jadi cahaya yang menuntun anakku keluar dari gelapnya lupa, maka aku akan angkat topi untuk anak ini. Dan kalau nanti cinta bener-bener tumbuh di antara mereka, mungkin aku akan menyambut Jerry bukan sekadar sebagai teman Gea, tapi sebagai calon menantu yang datang bukan karena harta, melainkan karena hati. Anak kesayanganku,
sedang berjuang mengingat masa lalu yang hilang. Dan mungkin tanpa aku tahu, ada seseorang yang sedang menuntunnya. Entah menuju kesembuhan atau menuju jebakan yang halus. Tapi untuk malam ini, aku ingin berpikir positif. Aku ingin percaya bahwa Jerry benar-benar anak baik. Karena di usia seperti ini, aku sudah tahu, kadang dunia hanya butuh sedikit harapan kecil. Dan seseorang yang berani datang tanpa diminta. Dan jika benar Jerry datang karena cinta yang tulus, maka semoga cinta itu bisa menjadi bagian dari penyembuhan Gea. Namun, kalau nanti aku salah, maka aku yang akan berdiri paling depan, melindungi anakku dari apapun, termasuk dari kebaikan palsu yang berwajah manis. Gea mulai tersenyum di saat ngobrol sekarang. Dia lebih sering senang, bahkan berani ekspresikan diri tanpa wajah pucat seperti dulu. Dan kalau aku jujur pada diriku sendiri, aku tahu penyebabnya Jerry. Anak muda itu punya cara berbicara yang lembut, tapi menenangkan. Mungkin di situ letak kekuatannya. Tadi sore, Gea sempat bercerita sedikit padaku tentang Dot. Dia bilang, Dot itu orangnya sedikit kasar dan suka melarang-larang. Katanya, Dot sering menegur dia kalau mau keluar rumah tanpa ditemani dia, ya gak boleh. Katanya juga Dot selalu bilang, kamu jangan keluyuran, Gea, bahaya. Aku mendengar dengan seksama, meski tak menimpali. Sebenarnya, aku tahu maksud Dot baik. Anak itu memang protektif sejak dulu. Sifatnya seperti penjaga yang tak mau jauh dari tuannya. Tapi buat anak seusia Gea, apalagi dalam masa pemulihan, terlalu banyak batasan justru membuatnya merasa terkekang. Mungkin karena itulah, sekarang Gea justru lebih terbuka pada Jerry. Yang menarik, Jerry datang tanpa ragu. Dia tidak menunggu izin dari siapa-siapa selain dariku. Langsung bicara di depan mata, tanpa takut menghadapi kondisiku atau keadaan Gea. Saya cuma ingin bantu Gea, Om. Kalau boleh, katanya waktu itu. Sederhana, tapi berani. Jarang anak muda sekarang seberani itu bicara jujur. Aku mulai berpikir, mungkin memang Jerry ini tipe yang cepat tanggap. Dia tidak takut pada resiko, tidak juga terlalu banyak pertimbangan. Dan yang paling penting, dia tidak memperlihatkan rasa iba pada Gea. Dia memperlakukan Gea seperti teman, bukan seperti pasien. Itu yang aku suka. Karena aku tahu, yang dibutuhkan Gea bukan belas kasihan, tapi semangat untuk sembuh. Kadang, aku heran juga, kenapa Dot belum pernah datang ke rumah lagi. Padahal dulu, dia yang paling sering menjenguk, bahkan rela begadang di depan kamar. Gea hanya untuk memastikan anakku tidak kambuh tengah malam. Tapi, sekarang, diam. Tak ada kabar, tak ada pesan. Apakah benar? Seperti kata Gea, Dot memang kasar dan suka melarang. Atau justru Mama Gea yang memang sengaja membatasi pertemuan mereka. Aku belum tahu pasti, tapi aku juga tak ingin menuduh siapapun. Mama Gea mungkin punya alasan. Mungkin ia hanya takut Gea terbawa emosi. Atau takut Dot terlalu menekan pikiran anak kami yang masih rapuh. Namun di sisi lain, aku lihat sendiri, efek dari hadirnya Jerry begitu besar. Gea tampak hidup lagi. Sekarang setiap pagi dia suka bersenandung kecil sambil menyiram bunga di halaman. Kadang bahkan minta izin untuk keluar ke taman dekat rumah. Dan katanya, Papa, Jerry tahu tempat bagus buat healing. Katanya, banyak burung dan angin segar. Aku cuma tersenyum waktu dengar itu. Mungkin benar, sedikit udara luar memang baik untuk penyembuhan. Dan selama Jerry ada di sisi Gea, aku rasa tak apa. Dalam diam, aku berpikir, mungkin memang sudah waktunya Gea punya pendamping sementara. Bukan dalam arti kekasih, tapi teman yang benar-benar bisa diajak bicara dari hati ke hati. Dan untuk saat ini, Jerry tampak memenuhi peran itu dengan baik. Dia perhatian, tapi tak berlebihan. Tegas, tapi tetap tahu sopan santun. Bahkan, dia tak pernah meminta apapun. Hanya ingin menjaga Gea dari hal-hal buruk. Aku menghela napas panjang. Entah kenapa, di dalam hati kecilku mulai tumbuh rasa percaya. Mungkin benar,
Jerry ini bisa diandalkan. Dia bisa jadi asisten Gea, teman curhatnya, atau bahkan pelindung kecil di luar sana. Dia tahu batasan, dan sejauh ini tak pernah melangkah melampaui izin. Untuk saat ini, biarlah semua berjalan seperti air mengalir. Aku akan tetap awasi, tetap berhati-hati. Tapi selama Gea bahagia, selama dia tersenyum dan semangat untuk sembuh, aku rasa tidak ada salahnya memberikan ruang bagi Jerry untuk mendampingi. Dalam hati, aku berbisik, terima kasih, Pak Badot. Kalau memang Jerry ini dikirim untuk bantu Gea sembuh, maka tuntunlah hatinya agar tetap tulus. Jangan biarkan anakku disakiti lagi. Dan untuk sesaat, aku merasa damai. Seolah ada harapan baru yang tumbuh perlahan di antara dinginnya malam dan hati. Seorang ayah yang hanya ingin satu hal, melihat anaknya tersenyum tanpa rasa takut lagi.